Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Mutiara Syahla dengan NPM 2020 01500172 dari kelas R6B Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin menampilkan sebuah video kegiatan bimbingan dan konseling dengan model pendekatan client-centered atau PCC, bisa dibilang pendekatan berpusat pada klien itu sendiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau tugas besar mata kuliah praktik laboratorium konseling perorangan semester 6 dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Fizriani MPD Kons yang saya hormati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu, baik. Baik, sebelum kita mulai proses konseling ini, Ibu akan tanya apakah kamu duduknya sudah nyaman Sudah, atau sudah enak tempat duduknya? Sudah Bu. Enggak. Sebelum Ibu memperkenalkan, Ibu ingin kamu memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Rian Fahri Bu. Saya mahasiswa Universitas Tinggi Ilmu Quran Bu di Lebak Bulus. Saya semester akhir dan saya di sini ingin bercerita tentang kuliah saya, dan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya punya adik satu laki-laki juga, dan saya di sini juga ingin bercerita tentang keluarga saya juga. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Kizia Mutiara Syahla, bisa dipanggil Ibu Kezia. Di sini saya akan membantu mendengarkan kamu sebagai seorang konselor. Nah, sebelum kita masuk ke proses konseling ini, saya akan memberitahu bahwa ada 3 asas yang harus dipatuhi dalam melakukan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dan maksud dari asas kerahasiaan ini, dari proses konseling selama yang kita lakukan hanya kita berdua, dan itu tidak boleh dipublish ke orang-orang selain kita yang ada di sini ya. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi apa yang kamu ceritakan harus benar-benar terbuka dan tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Nggak apa-apa dengan sungkan, karena saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Dan asas kesukarelaan. Selain asas keterbukaan, asas kesukarelaan ini juga harus ada di dalam hati, karena kamu rela menceritakan segalanya yang kamu alami terhadap saya. Apakah sudah dimengerti? Mengerti Bu. Kalau begitu boleh diceritakan. Ya Bu, jadi awal mulanya itu di saat saya lulus SMA Bu. Saya lulus SMA itu saya mondok dari 1 MTS sampai kelas 3 aliyah di Pondok Pesantren Tapak Sunan Bu di Jakarta. Dan terus saya habis lulus dari situ, saya melanjutkan pendidikan saya sebelum kuliah sempat Bu, awal lulus pondok itu saya masuk dulu di kampus bapak saya punya kenalan dan dia punya kampus gitu Bu, namanya Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dia berseberangan dengan Universitas Negeri Jakarta Bu. Nah, saya sempat masuk situ, lalu saya namanya baru lulus pondok Bu, masih nggak kuat Bu, karena teman-temannya di sana rata-rata orang Papua Bu, dan saya masih susah beradaptasi dengan orang-orang kayak gitu Bu, karena saya baru lulus pesantren. Baru lulus banget ya? Iya, yang waktu itu saya baru lulus banget, saya langsung masuk situ. Nah terus di situ saya sempat juga les bahasa Arab Bu di Libya depan Pejaten Village. Nah di situ saya sebelum kuliah saya belajar di sana kurang lebih 1,5 tahun untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Lalu setelah saya di sana, barulah saya daftar di
universitas saya yang sekarang Bu, Universitas Tinggi Ilmu Quran Bu, di Lebak Bulus. Nah, di sana kan kuliahnya itu saya ngambil yang reguler Bu. Nah, kalau yang reguler itu dia 1 tahun 2 semester itu wajib mahat Bu. Maksudnya mahat itu asrama ya? Iya Bu, berbentuk asrama gitu. Jadi dia di sana 2 semester asrama, ada khusus asrama diwajibkan bagi mahasiswa semester 1 dan semester 2. Nah, terus di sana saya itu disuruh sama orang tua Bu, awalnya daftar disuruh sama orang tua dan saya menuruti aja apa yang orang tua saya suruh. Berjalan deh Bu saya di situ dari semester 1 dan semester 2, karena di sana juga saya mendapatkan teman-teman yang bisa dibilang toksik lah Bu, bisa dibilang tidak benar. Jadi saya mungkin kebawa Bu oleh teman-teman saya itu. Jadi saya selama semester 1 dan semester 2 banyak tidak mengikuti materi perkuliahan. Kalau boleh saya bertanya, toksik itu dalam hal Kalau toksik itu dalam hal kayak seperti ngajak cabut kuliah gitu Bu. paham. Ngajak pergi kemana, misalkan keluar dari mahat, padahal kan peraturan mahat itu boleh keluar Jumat sore Bu sampai Senin pagi udah harus sampai sana lagi gitu. Sedangkan mereka ajaknya di misalkan hari Senin atau hari Selasa, mereka ajak saya keluar Bu. Dan namanya saya juga waktu itu masih belum begitu ngerti Bu, belum begitu paham akan dunia luar, jadi saya terbawa Bu. Nah mulai dari situ Bu, sebenarnya saya juga udah mulai tidak benar kuliahnya, udah mulai acak-acakan Bu. Terus lanjut di semester 3 sampai semester 5 Bu. Nah itu di situ pas banget waktunya COVID Bu. Berarti di tahun 2020 2020 lah Bu, sekitar segituan. Nah di situ juga saya malah makin-makin Bu, malah makin-makin kayak malas lah Bu gitu, karena lebih enak offline Bu, karena lebih jelas gitu kuliahnya, lebih kayak kita bertatap muka langsung dengan dosen. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus kita tanyakan, kita bisa langsung bertanya pada dosen. Kalau online kan tidak Bu, jadi apa-apa via WA, via chat gitu Bu. Dan yang belum tentu juga dosen itu kan rata-rata tua ya Bu, jadi dia kadang usia lanjut. jarang buka WA gitu Bu. Jadi kita pasti ada aja yang ketinggalan gitu Bu. Dan rata-rata semua dosennya usia lanjut. Iya Bu, usia ya mungkin 60 tahun lah Bu, 60 tahunan. Boleh saya bertanya, selama masa pandemi COVID berarti kamu kuliah melalui Zoom meeting, Google Meet atau WhatsApp saja? Iya Bu, 3 aplikasi itu dipakai. Ya, dan ya itu Bu, saya juga karena dari semester 1 juga udah seperti itu, semester 3 ditambah lagi COVID, jadi saya makin nih, seperti kayak sebenarnya malas Bu saya kuliah, cuman udah terlanjur didaftarin oleh ibu saya, dan ibu saya juga tidak membolehkan saya untuk keluar dari universitas. Jadi saya mau nggak mau tetap lanjutkan Bu. Oh, berarti kamu kuliah karena Disuruh orang tua, bukan karena keinginan sendiri ya? Bukan Bu, keinginan saya mas sebenarnya mau langsung kerja aja Bu. Iya. Tapi mengingat kita hidup di Jakarta juga Bu, apa yang namanya nyari kerja kan susah ya Bu, harus dengan gelar. Jadi saya mau nggak mau harus menyelesaikan dulu Bu, supaya nanti saya di saat sudah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang layak Bu. Gitu. Terus dan di dalam semester 3 sampai semester 5 itu saya juga ada kendala juga Bu dalam nilai.
Pas masa pandemi berarti Iya bu. Jadi nilai saya di situ tidak ada bu, padahal saya mengikuti semua apa yang ditugaskan oleh dosen seperti tugas mingguan atau tugas bulanan atau UTS, UAS, saya semuanya mengikuti bu. Namun nilai saya tidak ada bu, saya juga bingung. yang udah coba konfirmasi lagi terhadap pihak kampus kok bisa nggak ada gitu. Ya itu juga apa namanya bu, penyebab nilai saya jelek atau tidak beraturan itu karena ada faktor keluarga juga bu, dari orang tua. Saya anak pertama kan bu, tadi yang saya ceritakan di awal, dari 2 bersaudara. Jadi di saat saya sedang Google Meet atau Zoom gitu bu, kan harus on cam ya bu. Iya. Jadi saya di mana saya sedang mengikuti pelajaran itu, saya disuruh bu oleh orang tua saya seperti isi bensin dan lain sebagainya bu. Jadi saya mungkin jadi sering kayak keluar-keluar gitu bu dari perkuliahan yang sedang berjalan. Nah, mungkin itu salah satu penyebab juga bu, penyebab nilai saya berantakan bu. Nah terus saya juga ada yang mau saya ceritakan tentang keluarga saya bu. Tadi kan saya ulang lagi bu, saya kan anak pertama dari 2 bersaudara. Nah adik saya cowok sekarang kelas 2 SMK di PGRI bu, PGRI 28 di Condet. Nah saya emang kayaknya sih dididik oleh orang tua saya untuk bisa mandiri bu, untuk bisa menghadapi apa-apanya sendiri bu. Kayak misalkan saya ya di bodo amatin lah bu, istilah kasarnya gitu, mau kayak gimana kayak asal bisa menemukan jalan keluar sendiri bu. Makanya kadang saya suka bingung juga bu, suka bingung sendiri kayak apa yang dilakukan ibu saya itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang tua lain bu. Ya bu, yang dilakukan orang tua saya itu tidak seperti yang dilakukan orang tua pada umumnya bu. Misalkan seperti kayak contoh saya, anak-anak lain misalkan contoh kayak pengen beli bensin gitu bu, sama orang tuanya dikasih uang. Sedangkan saya tuh apa-apa harus cari sendiri bu, harus gimana caranya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi seperti ada orang tua tapi kayak nggak ada orang tua bu. Terus apa namanya, di saat kuliah juga bu, itu yang saya ceritakan lagi Google Meet atau lagi Zoom, tiba-tiba saya disuruh keluar beli sayuran gitu bu. Jadi terpaksa ini kuliah saya tinggal bu. Nah kalau misalnya mau saya sambungin lagi dengan kuliah tadi, saya kan sekarang sudah semester 8 bu. Nah terus apa namanya, kan yang nilai-nilai saya tadi itu kan belum jelas dulu kemana. Nah saya juga apa namanya, sebenarnya ingin mencari tahu gitu gimana kejelasannya supaya agar saya bisa lulus tepat pada waktunya bu gitu. Ya terus saya juga kan karena orang tua saya mendidik saya mandiri, jadinya saya kuliah juga mencari kayak disuruh mandiri mencari uang juga. Terus saya makanya tanpa semua tahu orang tua saya mengajar juga bu, karena basic saya kan pesantren bu. Jadi saya sedikit-sedikit gitu bu bekerja, yang bukan bekerja sih namanya bu, kayak mengajar-ngajar aja gitu, mengajar ngaji private. Ada lumayan bu gitu buat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti jajan harian gitu bu, untuk jalan-jalan atau untuk kebutuhan lainnya bu. Dan kalau dalam pergaulan sih saya tidak ada, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa bu. Saya orangnya tidak, semenjak saya semester 8 itu bukan, kalau dulu saya pas
semester 1 itu saya masih terpengaruh tuh oleh teman-teman. Karena masih bareng-bareng ya tinggal. Nah, masih bareng-bareng dan saya juga masih belum bisa mengendalikan diri Bu, karena baru banget lulus dan pemikiran belum paham. Nah semenjak saya semester 8 ini Bu, semenjak saya sudah dewasa, jadi saya bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak Bu. Tapi berarti kalau dapat saya simpulkan, kamu kuliah sekarang semester 8 tapi semester sebelumnya nilainya belum ada kejelasan. Nah kejelasan itu timbul karena adanya masalah yang kamu alami waktu pas lagi nge-zoom gitu ya. Tapi kamu kadang jelasin nggak ke orang tua, saya lagi nge-zoom, saya lagi kuliah nih Bu. Jadi saya sudah menjelaskan Bu, tapi ya orang tua saya seperti tidak mau tahu gitu Bu. Dia pokoknya, padahal anaknya ada 2 Bu, cuman saya yang selalu diandalkan karena saya anak pertama dan adik saya juga maksudnya dalam istilah nggak bisa diandelin lah Bu gitu sama orang tua, jadi apa-apa semuanya saya. Dan sebenarnya juga saya kayak satu sisi bingung juga Bu, saya disuruh kuliah juga sama orang tua, tapi orang tua juga tidak mau mengerti di saat saya sedang melakukan meet atau zoom, dia juga tetap nyuruh saya Bu gitu, jadi saya bingung. Oh iya. Saya juga ingin cepat lulus gitu kuliahnya. Berarti yang harusnya kamu fokus kuliah karena orang tuamu meminta tolong terhadap kamu saat kuliah, itu salah satu penyebab nilai kamu berantakan. Selain itu, penyebab yang menyebabkan nilai kamu berantakan dari lingkungan luar. Kalau dari lingkungan luar sih Bu, alhamdulillah nggak ada Bu. Semenjak saya kalau dulu iya Bu, pas semester 1 sama semester 2 iya ada pengaruh, itu juga bukan dari luar, dari teman-teman sekitar yang mau ngajak, yang tadi saya ceritain lu, ngajak saya pergi keluar di saat bukan waktunya gitu Bu. Jadi saya terpaksa banyak tertinggal Bu, apa yang semua disampaikan dosen saya kadang Karena tidak kamu masuk. selalu keluar ya. Iya Bu, saya selalu cabut diajak oleh teman-teman. Ya itu mungkin apa namanya permasalahan yang saya ingin ceritakan. Terus ya yang tadi Bu, saya ingin melanjutkan cerita saya yang tentang saya mengajar. Saya mengajar kebetulan murid saya anak SD semua Bu. Kelas 5 ada 2 orang dan kelas 6-nya 1 Bu. Itu dia semua saya ajarin baca Al-Quran gitu. Tentang agama Iya Bu, tentang agama, karena emang kebetulan saya lulusan pesantren gitu. Jadi passion kamunya ada di agama. Iya bener Bu, biar nyambung gitu Bu. Ya terus juga Bu, di samping saya kuliah, saya juga harus yang tadi saya bilang mengajar ngaji, itu saya termasuk kerjaan saya Bu, karena untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari Bu, kebutuhan saya seperti bensin dan lain sebagainya Bu. Dan saya juga tiap bulan ada cicilan motor Bu, bayar motor. Dan kenapa saya memberanikan diri untuk mengambil motor, karena kan saya 2 bersaudara dengan adik saya, motor saya di rumah cuma ada 3 Bu. Nah itu udah pas ibu saya, adik saya sama ayah saya, jadi saya nggak kebagian motor, jadi mau nggak mau saya mengambil kreditan motor Bu. Nah itu yang membuat saya juga makin banyak pikiran Bu, jadi tidak tidak fokus dalam kuliah. Nah saya ingin sharing sih Bu, sebenarnya sharing solusi atas semua apa yang saya ceritakan tadi. Dari awal yang soal kuliah Bu, nah itu saya udah menemukan solusinya Bu. Itu solusinya ya saya
sharing juga ke teman-teman saya gimana caranya agar kuliah saya menjadi jelas gitu, bukan tadinya tidak jelas semua tuh Bu, dari mulai nilai, absensi dan lain-lainnya itu tidak jelas Bu. Nah saya semenjak sharing sama teman saya itu saya jadi tahu Bu apa yang harus saya lakukan. Yang pertama saya kemarin sudah melakukan, saya menghadap ke dekan fakultas saya Bu, dan saya bilang ke Pak Dekan bahwa nilai saya yang semester 3 sampai semester 5 itu tidak ada, dan yang semester 1 semester 2 kan saya sempat cabut-cabutan juga tuh Bu. Nah itu saya urus di TU asrama beda Bu, jadi bisa TU asrama dengan TU fakultas. Nah yang semester 3 semester 1 semester 2 saya sudah menghadap ke guru asrama dan itu nilai sudah keluar Bu. Oh berarti awalnya nilainya nggak keluar juga ya Iya, semester 1? iya Bu, yang akibat teman-teman saya yang toksik tadi yang saya jelaskan. Iya. Nah pas saya menghadap ke Ustadz itu yang di asrama dan nilai saya udah keluar Bu yang semester 1 semester 2. Lanjut di semester 3 5 itu kan udah beda tempat ya Bu. Jadi saya menghadapnya ke TU fakultas dan Pak Dekannya langsung. Nah saat saya lapor ke dekan saya ditanyain itu tuh, dan saya cerita seperti apa yang saya ceritakan ke Ibu. Dan untungnya Pak Dekannya itu menanggapinya dengan baik Bu. Dan saya langsung suruh bertanya ke TU, mungkin ada beberapa administrasi yang belum diselesaikan, makanya nilai saya tidak bisa keluar Bu. Dan benar ternyata pas saya lapor ke TU fakultas ternyata memang ada Bu beberapa administrasi yang belum saya bayarkan. Dan setelah saya tahu itu langsung saya bayarkan dan alhamdulillah nilai saya yang kemarin semester 3 semester 5 itu keluar semua Bu. Namun ada beberapa SKS yang belum saya selesaikan dan itu harus saya selesaikan sekarang Bu, agar kuliah saya juga cepat selesai dan cepat mendapatkan gelar sarjana gitu. Itu mungkin solusi saya untuk yang permasalahan saya pertama. Permasalahan kuliah itu udah selesai Bu, mungkin solusinya itu saya udah menemukan solusi. Terus untuk solusi yang kedua tentang orang tua, ya mungkin ini sensitif ya Bu ya, bingung juga saya mau gimana solusinya, cuman saya mungkin mengatasi masalah itu saya hanya bisa sabar menunggu dan hanya berdoa supaya orang tua saya sadar dan tidak tidak melakukan apa yang dia sudah lakukan ke saya gitu Bu. Mungkin kan nggak mungkin ya Bu kalau misalnya kita sebagai anak langsung ngomong ke orang tua gitu ya, itu tidak sopan Bu. Terus yang tentang pekerjaan saya juga, kalau pekerjaan kan saya udah jalan pengen 2 tahun tuh Bu. Nah alhamdulillahnya saya dengan murid-murid saya tidak ada masalah apa-apa Bu. Saya jadi dengan orang tuanya senang terhadap saya, saya sudah mengajarkan anaknya dengan baik, dan saya juga bekerja antar jemput juga Bu sekolah anaknya, yaitu saya lakukan untuk menutupi kebutuhan saya sehari-hari Bu. Ya mungkin seperti itu aja Bu cerita yang saya ingin ceritakan ke Ibu, mulai dari saya sekolah SMP SMA, saya masuk kuliah orang tua saya yang temannya, terus dari saya les bahasa Arab, saya kuliah, saya kerja, udah saya ceritakan semua ke Ibu, dan solusi-solusi yang saya ambil juga saya sudah ceritakan semuanya ke Ibu, dan alhamdulillah saya sekarang merasa lega Bu karena sudah menceritakan semua keluh kesah yang saya hadapi itu sendiri ke Ibu gitu Bu. Kalau boleh saya simpulkan kembali, berarti beberapa permasalahan yang dialami oleh kamu memang saling berkaitan ya. Iya, Bu. Tapi satu masalah ada beberapa juga yang sudah terselesaikan, seperti nilai-nilai kamu yang tadinya belum jelas sudah jelas. Mungkin kalau orang tua memang sensitif, tapi saya berharap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu jalani
bermanfaat, dan semoga apa yang kamu ingin lakukan yang sabar itu kayak sabar, bertawakal, berusaha itu diijabah sama Allah. Sebelumnya saya terlebih berterima kasih kepada kamu, Rehan, sudah percaya sama saya untuk menceritakan segala permasalahan dan meluangkan segalanya sharing kepada saya. Saya berharap semoga masalah kamu cepat terselesaikan dan cepat tertangani. Semangat terus ya, jalanin kehidupannya, kerjanya, kuliahnya, semoga lancar-lancar ke depannya. Bagaimana? Apa minggu depan mau dilanjutkan atau stop konseling sampai sini aja? Ya mungkin cukup sampai sini aja Bu, karena saya udah menjelaskan panjang lebar juga Bu, kurang lebih udah sejam lebih. Mungkin kita bercerita dari tadi. Ya mungkin cukup Bu untuk hari ini saja. Nanti kalau misalnya kemungkinan saya merasa ganjel lagi atau saya merasa ada yang harus saya ceritakan, nanti saya akan datang lagi Bu ke para ibu untuk bercerita. Mungkin cukup itu dari saya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Terima kasih. Semoga cepat selesai ya permasalahannya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.